Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Tuhan. Sekarang materinya tentang IPS ya, mengapa bentuk bumi berubah-ubah. Sebelum masuk materi, Ibu akan bertanya, apakah kondisi di permukaan bumi selalu sama sejak dahulu hingga saat ini? Tidak. Kenapa? Yang kedua, bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu? Akibat kombinasi faktor alam dan manusia. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perubahan bentuk permukaan bumi mengalami fenomena alam. Bentuk bumi kita selalu berubah-ubah membentuk gunung, lembah, dan samudra. Perubahan ini terjadi secara alami dan penting untuk kehidupan manusia. Bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, daratan, dan samudra. Sebelum dilanjut ya, kalian kalau udah tahu tentang gunung, ini apa? Gunung. Ini lembah. Ini sawah atau daratan. Ini laut. Samudra atau laut. Ini gunung, bagian tertinggi permukaan bumi dengan puncak curam. Ya, kan ini paling tinggi kan ya? Di antara dua ini paling tinggi teh gunung. Anu kedua, lembah. Lembah adalah daratan rendah yang biasanya diapit oleh gunung dan bukit. Daratan rendah yang di bawahnya. Daratan, area luas dan relatif datar yang cocok untuk pertanian, yaitu tadi disebut pertaniannya atau ditumbuhi oleh sawah bisa. Terus itu terakhir ya, samudra. Samudra adalah area air terbesar yang ditutupi sebagian besar permukaan bumi. Jadi bisa membedakan mana samudra, mana daratan, lembah, sana gunung. Faktor internal peran teknologi lempeng dalam
menyebabkan pergesekan gunung dan permukaan tanah. Dampaknya bisa menimbulkan gempa bumi dan menciptakan bentang alami baru. Gempa bumi dan gunung Merapi membentuk utama rupa bumi. Gempa bumi adalah getaran kuat akibat lempeng tektonik. Tapi tempat magma keluar dari permukaan bumi menghasilkan tanah baru dan bentuk pegunungan, mempengaruhi iklim dan ekosistem. Jadi itu gunung Merapi atau gunung meletus. Faktor eksternal pengaruh air, angin, dan perubahan air membentuk lembah dan mengikis batuan. Nah, kita kan batu-batu, ya, air, samudra. Angin mengerus tanah dan mengubah bentuk bukit pasir. Perubahan suhu memperluas dan menyusutkan batuan yang membuatnya retak. Erosi dan sedimentasi. Bagaimana mengubah bentuk air? Erosi, air mengikis tanah dan batuan, membuat material ke tempat lain. Transportasi, material yang terkikis diangkut oleh air menuju area baru. 3. Sedimentasi, material terbawa mengendap dan membentuk tanah baru. Dampak aktivitas manusia terhadap perubahan permukaan bumi yaitu yang pertama, penebangan hutan, menghilangkan penutup tanah alami dan mempercepat erosi. Kedua, pertanian intensif, merusak struktur tanah dan mengubah permukaan bumi. Yang ketiga, pembangunan, mengubah bentuk tanah untuk makan dan industri. Perubahan permukaan bumi di Indonesia. Studi kasus lokal, letusan gunung Merapi menghasilkan lava dan abu, membuat tanah subur atau tanah baru. Pergerakan lempeng menyebabkan gerakan bumi yang mengubah benteng alami. Pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi perubahan drastis. Pelestarian hutan, menjaga tanah agar tidak cepat rusak dan longsor. Kedua, mengelola air, meminimalkan erosi dan menjaga kualitas tanah. Yang ketiga, mencegah polusi, melindungi alam agar tetap seimbang dan lestari. Peran kita sebagai siswa dalam bentuk melestarikan bentuk permukaan bumi meliputi edukasi lingkungan, belajar pentingnya menjaga bumi dan sekitarnya. Kedua, partisipasi dalam aksi, menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengedukasi orang lain, menyebarkan informasi tentang pelestarian alam di keluarga dan teman. Silakan kalian isi AKBD ini, ya. Tentang apa tadi? Gunung meletus, ya. Berkelompok ya isinya. Amati gambar di bawah ini tentang gunung meletus. Terus diskusikan dalam kelompok mengenai proses yang terjadi pada gambar tersebut.